bukan saja tidak sesuai rencana, tetapi pada periode pertama pemerintahan Jokowi itu terjadi kegagalan total dalam meningkatkan rasio penerimaan perpajakan. Itu sudah coba dibantu oleh yang namanya tax amnesty ya. Ketika presiden terpilih, belum dilantik, itu sudah ada tim presiden yang berkomunikasi dengan Bappenas untuk memperbaiki draft teknokratis itu agar sesuai dengan maunya presiden yang baru. Dalam hal ini Jokowi di 2014. Pada awal tahun 2015 diketok menjadi peraturan presiden. Maunya ketika memulai di kisaran 26%, nanti pada akhir 2019 itu hanya 19,30%, di bawah 20%. Hasilnya ketika mengakhiri 30,23%, 30%. Jadi bukannya menurun tapi meningkat. Nggak ada urusan dengan COVID nih, COVID-nya belum lahir ini pada tahun 2019 ini. Belum ada yang tahu bakalan ada COVID. Dari sisi itu buruk sekali bahwa akibat pendapatan, akibat belanja, akibat defisit yang tidak sesuai rencana, rasio utang pun, nominal utang lalu rasio utang, itu semakin buruk, mencapai 30%. Di era Presiden SBY itu menurunkan 56 menjadi 28 menjadi 25. Dinaikin oleh Pak Jokowi dari 25 jadi 30, 30 jadi hampir 40 sekarang. Wah ini aman masih, hati-hati. Di sana 96, 97 masih di bawah 40. Jadi tahun 97 itu masih 37,92%. Pertengahan 98 kita krisis, baru 61%. Jadi apa kita mau nih? Untuk sesi kali ini kita lanjut dengan beberapa indikator yang disajikan dalam RPJMN terkait dengan kondisi keuangan negara. Jadi kita akan lihat keuangan negara ini yang biasa juga disebut dengan fiskal, kondisi fiskal. Jadi kadang disebut keuangan negara, kadang disebut fiskal. Fiskal artinya adalah bidang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran negara, pemerintah dalam hal ini. Termasuk juga dalam penerimaan dan pengeluaran itu dianalisis juga pembiayaan. Pembiayaan itu adalah cara untuk mengatasi defisit dari penerimaan atas belanja. Dalam bidang itu apa saja yang kita lihat di RPJMN. Nah, di RPJMN yang 2015 sampai dengan 2019 disajikan postur APBN ya. Jadi disajikan postur APBN. Nah, postur APBN tersebut yang 5 item, 5 bagian yang pernah kita juga kaji dalam channel ini, itu lalu diproyeksikan selama 5 tahun. Jadi karena RPJMN itu dibuat pada awal tahun dari 2015 dan Presiden dilantik Oktober 2014, beberapa bulan sebelumnya, maka diproyeksikan 5 tahun ke depannya. Proyeksi tersebut bisa juga disebut sasaran dan sekaligus juga target. Nah, baik itu tentang pendapatan atau pendapatan negara, tentang belanja negara, lalu tentang selisih keduanya, karena selisih keduanya umumnya defisit, itu maka juga dibuat target defisitnya, dan untuk menutupi itu dicari pembiayaan. Nah, karena selalu defisit, pembiayaannya memakai utang, karena itu juga dianalisis. Dianalisis dalam hal ini adalah RPJMN, bukan oleh saya. Kita ini menganalisis RPJMN dan realisasinya serta keadaan secara umum. Nah, lalu otomatis menimbulkan utang, tambahan utang. Nah, utang ada rasionya atas produk domestik bruto. Jadi rasio utang atas produk domestik bruto itu sudah menjadi target sasaran sejak RPJMN yang pertama yang 2004 sampai dengan 2009. Ini RPJMN ketiga ya, era Pak Jokowi yang pertama itu. Lalu RPJMN keempat era Pak Jokowi yang kedua. Nah, kita bisa melihat beberapa, kita pilih saja dalam konteks sesi ini 5 lah. Yang pertama kita akan lihat bagaimana perkembangan pendapatan. Perkembangan itu maksudnya realisasi dibandingkan rencananya maupun realisasi itu sendiri dibandingkan era-era sebelumnya. Di antara yang pertama tadi, di antara yang pendapatan itu ada yang penting yang disebut dengan rasio perpajakan. Karena pentingnya ini untuk assessment sebuah kinerja pemerintahan ekonomi, dia disendirikan atau merupakan rincian dari bagian pendapatan. Lalu belanja, lalu defisit, ataupun surplus, seandainya surplus, tapi karena selalu defisit, analisis defisit, lalu rasio utang.
Nah, kita cari karena rata-rata ini ada angka targetnya, lalu kita lihat angka realisasinya. Begitu juga dengan periode kedua Jokowi, RPJMN 2020-2024. Terhadap 5 hal tadi ada juga targetnya, cuma di RPJMN yang 2020-2024 disajikan dalam bentuk rentang batas atas dan batas bawah masing-masing. Nah, sebagai bentuk assessment kita ambil titik tengahnya ya. Sesekali kita lihat bahwa mungkin tidak sama sekali tidak mencapai titik bawah atau sama sekali melampaui titik atas. Tapi untuk keperluan analisis kita ambil titik tengahnya, kelima-limanya, semacam itu. Ya sesuai dengan postur APBN, ada subnya itu ada lebih dari 10 ya kalau kita mau lakukan analisis. Tapi kita pilih dulu 5 di antara yang disebut dengan fiskal atau disebut dengan keuangan negara di dalam RPJMN itu. Nah, yang pertama pendapatan negara ini disajikan tidak dalam bentuk nominal rupiahnya, tetapi persentase atas produk domestik bruto. Jadi misalnya pendapatan itu 2.000 triliun, itu tidak ditaruh 2.000 triliun, tetapi 2.000 triliun pada tahun tersebut, PDB-nya berapa? Nah, itu persentasinya. Nah, jadi ini sudah persentasi dari PDB. Nah, kalau kita lihat yang biru merupakan target RPJMN, yang orange atau marun atau merah ya, tergantung laptop dan HP Anda, ini adalah realisasi. Nah, kita harus cukup jeli 5 tahun pertama dengan 5 tahun kedua. 5 tahun kedua ini boleh kita tambahkan ada unsur dampak pandemi ya, tapi kita 5 tahun yang pertama kan tidak ada. Nah, dampak pandemi dalam realisasi, dalam waktu direncanakan, waktu RPJMN dibuat belum ada pandemi ya, karena itu diketok Januari 2020 ya, oleh Presiden dengan Perpres. Nah, kembali kita lihat angkanya. Sebenarnya pemerintah berharap pendapatan negara itu pelan-pelan dari tahun ke tahun rasionya naik. Jadi nominalnya naik, rasionya naik. Kalau nominal itu artinya kan ya dari 1.000 menjadi 1.200, menjadi 1.600 itu namanya nominal naik. Dibandingkan dengan kenaikan PDB. Kalau PDB naiknya lebih cepat dari kenaikan pendapatan, tuh rasionya turun. Ini pemerintah sangat optimis nominalnya. Pemerintah dalam hal ini presiden ya, karena RPJMN oleh peraturan presiden Jokowi itu berharap pendapatannya secara nominal naik dan lebih cepat naiknya dari kenaikan PDB, maka persentasenya naik. Jadi di akhir tahun 2019 itu diharapkan rasionya 18,50. Pada waktu memulai rasionya itu masih di kisaran 13 kurang sedikit di 2014 itu. Diharapkan naik menjadi 13 pada tahun 2015, ternyata sejak tahun pertama tuh tidak pernah tercapai. Dan makin ke sini makin buruk. Rasio pendapatan negara atas PDB bukannya meningkat, tetapi malah cenderung menurun. Ya kurang lebih begitu ya, sementara targetnya naik. Nah di 2019, dari target 18,50% dari PDB, itu terrealisasi 11,10%. Jadi memburuk dari waktu mulai dan sangat jauh dari yang diharapkan oleh RPJMN pertama. Nah, RPJMN kedua, target langsung diturunin. Jadi target tahun 2020 itu hanya 12,5%. Bayang nggak? Lebih sedikit daripada waktu memulai di tahun 2015 target ya. Nah, sudah diturunkan begitu, ternyata ada pandemi. Jadi sebenarnya target RPJMN tentang pendapatan negara di 2020-2020 ini terlalu rendah. Kalau dilihat gambar birunya ini kan jauh banget dari yang dulu targetnya. Bahkan lebih rendah, relatif setara dengan realisasi pada 5 tahun sebelumnya. Loh, ini mau nerjetin apa? Setara kok. Sudah begitu ternyata terjadi pandemi. Sehingga ya tidak tercapai juga. Sudah targetnya diturunkan sangat rendah, itu pun tidak tercapai. Itu dalam hal pendapatan negara. Bagaimana dengan, nah ini saya gambarkan untuk memastikan tidak hanya RPJMN, tetapi realisasi secara umum dari tahun 2000. Nah, jadi memang grafiknya sederhana sekali kan. Ini presentasi, tapi kalau tadi cuma 10 tahun era Jokowi, ini kita buat dari tahun 2000. Ya memang era Pak Jokowi ini turun, meskipun juga ada catatan di era Pak SBY pun terjadi penurunan. Nah, artinya kedua periode tersebut buruk dalam hal
meningkatkan pendapatan negara. Kemudian rasio perpajakannya, bagian dari pendapatan negara itu ada dua yang utama, yaitu pendapatan perpajakan dan non pajak ya. Jadi penerimaan perpajakan dengan penerimaan negara bukan pajak PNBP. Nah, perpajakan juga dibuat rasionya atas PDB. Itu dicantumkan lagi kan dalam RPJMN tadi kita sudah tahu sumbernya. Nah, pada waktu memulai itu rasio perpajakan itu di kisaran 13%. Sehingga ditargetkan di setahun kemudian 13,20%. Masuk akal target itu sebenarnya. Terus ditargetkan naik terus sampai pada tahun 2019, di tahun terakhir dari pemerintahan periode pertama, itu ditargetkan 16%. Jadi targetnya rasio perpajakan naik, realisasinya malah turun. Sehingga di tahun terakhir 2019 itu kurang dari 10% ya. Hanya 9,77% ya. 10% kurang. Jadi dari target 6% tuh ya. Wah, kan selisih 6% saja. Saya ingin ingatkan ya, 6% itu pada tahun 2019 itu mungkin PDB di kisaran berapa ya? Di kisaran 14 apa 15 ribu triliun. Kalau 20%-nya 300 triliun selisihnya. Kalau 2%, kalau selisihnya 6% ya bukan selisih lagi, ya itu gagal total, gatot sebenarnya dari sisi rasio perpajakan itu. Bukan gagal. Bukan saja tidak sesuai rencana, tetapi pada periode pertama pemerintahan Jokowi itu terjadi kegagalan total dalam meningkatkan rasio penerimaan perpajakan. Itu sudah coba dibantu oleh yang namanya tax amnesty ya. Jadi ada program memberikan keringanan kepada para wajib pajak atau calon wajib pajak kalau mau membawa pulang modalnya, duitnya ke Indonesia, dikasih keringanan, dihapuskan yang masa-masa lalunya. Ternyata hasilnya tidak banyak, ya hasil denda banyak orang kembali. Tapi aturan mainnya kan setelah 3 tahun boleh kembali lagi dia. Ya ternyata kembali lagi sehingga tidak menghasilkan, nanti terlihat tidak menghasilkan pada tahun-tahun sesudahnya. Dan profiling amnesti pajak itu tidak membuat pemerintah memiliki data yang mencukupi untuk memperdalam atau meningkatkan pajak-pajak tertentu. Akibatnya tidak tercapai. Nah, pada periode keduanya, sudah belajar dari periode pertama, ditargetkan sangat rendah. Jadi target di tahun 2024 ini 11,50%, lebih rendah daripada ketika dimulai 2014. Ya, menarik kan? Nah, sudah turun banget nih targetnya. Setelah diturunin itu juga tidak berhasil juga. Mengapa? Antara kan karena pandemi. Ini kritiknya dua nih ya. Pertama itu nargetin pajaknya sudah kebangetan rendahnya. Ya tidak tahu ada pandemi ya. Setelah ada pandemi target itu pun tidak tercapai. Sehingga ketika dalam 1-2 tahun terakhir ini ada narasi dari Kementerian Keuangan, dari Menteri Keuangan khususnya bahwa kita sudah berhasil meningkatkan pendapatan negara signifikan, kita berhasil menaikkan rasio perpajakan. Nah, itu targetnya mah rendah banget. Ya betul ya pandemi. Tapi 23, 24 ini kan harusnya sudah tidak lagi. Jadi target rasio perpajakan tidak tercapai dan sangat buruk. Kemudian kita bisa juga analisis dari tahun 2004. Jadi rasio pajak itu beberapa kali mengalami perubahan definisi oleh pemerintah sendiri. Dan memang ada aturan mainnya mereka buat berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Tidak soal. Karena masing-masing definisi itu bisalah dipakai. Tinggal konsisten saja. Kalau pakai definisi pajak dalam arti sempit, yang bandinginnya sesama definisi itu. Kalau pakai pajak dalam arti luas, ya pakai definisi itu. Pajak dalam arti sempit berarti hanya Dirjen Perpajakan ya, tidak termasuk bea dan cukai. Kalau definisi pajak dalam arti luas, seluruh perpajakan, termasuk bea cukai, termasuk pajak, ditambah dengan penerimaan sumber daya alam di PNBP. Kalau perpajakan, ya Ditjen Pajak plus Ditjen Bea Cukai. Semua rasio dengan definisi itu di era pemerintahan Jokowi semuanya turun. Ini gambarnya. Kemudian di dalam kondisi fiskal tadi juga direncanakan soal belanja negara. Nah, belanja negara ini seiring dengan proyeksi, dengan estimasi, dengan target pendapatan naik, belanja negara juga maunya dinaikkan ya. Dinaikkan
Meskipun kenaikan belanja negara ini semula direncanakan sedikit lebih rendah dibandingkan pendapatan. Maksudnya apa? Agar defisitnya pelan-pelan berkurang. Nah, dalam realisasinya kenaikan target belanja negara tidak bisa dipenuhi, yang terjadi malahan belanja negaranya turun di periode pertama. Ini logis sih. Logis dalam arti menyesuaikan pendapatan. Tapi dari sisi rencana, ya berarti rencananya gagal total juga. Begitu juga dengan periode kedua. Hanya periode kedua ini selama 2020, 21, 22 belanja negara melebihi target. Ya karena ada pandemi. Jadi di sana tidak tercapai target karena kinerja buruk. Di periode kedua ini melebihi target karena terpaksa. Gitu. Dan itu juga buruk karena tidak diikuti oleh rasio pendapatan negara. Maka pada kondisi belanja negara secara agregat angka saja itu pemerintah tidak memiliki perencanaan yang baik. Ini kita kalau mendalami belanja negara nggak cukup hanya ini ya, kita harus juga melihat detailnya nanti bahwa mungkin persoalan utamanya adalah pada efektivitas dan efisiensi. Tapi kita nggak ke sana, kita lihat besarannya saja. Bagaimana dengan defisit? Ya sesuai dengan pendapatan dan belanja yang tidak sesuai dengan rencana, tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan, maka dia pun juga ikut tidak sesuai dengan rencana. Jadi defisit selalu lebih besar dari yang direncanakan. Nah, di era kedua, ya karena ada COVID, bukan lagi tidak sesuai dengan yang direncanakan, berlipat dari yang direncanakan. Ingat, ukurannya rasio atas produk domestik bruto. Baru pada tahun 2023 yang lalu ini yang bisa dikatakan tercapai antara realisasi dengan RPJMN. Ini blessing ya. Blessing kita lihat nanti atas tadi di 2023 pendapatan relatif lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya karena ada keberuntungan dari komoditas, dari macam-macam. Kemudian di sisi yang lain belanja tidak optimal. Jadi kurang lebih begitulah. Maka bisa target terpenuhi. Bolehlah kita kasih poin 2023 yang lalu itu pemerintah cukup berhasil dengan rencananya. Tapi hanya 1 tahun itu. Dan mulai lagi di 2024 ini pola semula bahwa defisitnya lebih lebar dari yang direncanakan. Akibat dari itu, secara logis utang bertambah lebih cepat dari yang direncanakan. Jadi kita bicara ini adalah menilainya, lah dulu rencananya sih bagaimana. Dan ini bukan rencana kemauan. Kalau pribadi boleh, saya pengen punya mobil, saya pengen punya rumah. Itu kan kemauan. Kalau negara tidak bisa dikelola dengan cara suka-suka begitu. Negara harus teknokratis. Dan sudah dilakukan. Bappenas sebelum Presiden dilantik, bahkan pada periode sebelumnya, kalau 2014, itu sudah menyiapkan analisis teknokratis beratus-ratus halaman ya. Dengan ratusan grafik data, itu ada backupnya, ada Excel-nya, bisa diolah, lalu dibuat proyeksi. Ketika presiden terpilih, belum dilantik, itu sudah ada tim presiden yang berkomunikasi dengan Bappenas untuk memperbaiki draft teknokratis itu agar sesuai dengan maunya presiden yang baru. Dalam hal ini Jokowi di 2014. Nah, pada awal tahun 2015 diketok menjadi peraturan presiden. Bulan Januari ya, nggak main-main itu. Jadi itu rencana Jokowi gitu, rencana pemerintahan Jokowi. Dan Gatot juga dalam rasio utang. Maunya ketika memulai di kisaran 26%, nanti pada akhir 2019 itu hanya 19,30%, di bawah 20%. Hasilnya ketika mengakhiri 30,23%, 30%. Jadi bukannya menurun, tapi meningkat. Nggak ada urusan dengan COVID nih, COVID-nya belum lahir ini pada tahun 2019 ini. Belum ada yang tahu bakalan ada COVID. Dari sisi itu buruk sekali bahwa akibat pendapatan, akibat belanja, akibat defisit yang tidak sesuai rencana, rasio utang pun, nominal utang lalu rasio utang, itu semakin buruk, mencapai 30%. Nah ketika COVID, memburuknya itu menjadi nemen. Nah sudah dibuat rencana rasio 30-an lagi ya, itu akhirnya mencapai 39%, 39% pernah 40%. Jadi utang itu tidak sesuai. Nah kalau dibaca secara lebih jauh, tidak hanya RPJMN, maka tampak memang
39% ini masih jauh dari 60. Tetapi kalau kita lihat dibandingkan era-era Pak SBY ini jauh, ini mengalami penaikan. Di era Presiden SBY itu menurunkan 56 menjadi 28 menjadi 25. Dinaikin oleh Pak Jokowi dari 25 jadi 30, 30 jadi hampir 40 sekarang. Nah, wah ini aman masih, hati-hati. Di sana 96, 97 masih di bawah 40. Jadi tahun 97 itu masih 37,92%. Pertengahan 98 kita krisis, baru 61%. Jadi apa kita mau nih krisis di 2024 ini atau 2025 40%, lalu nanti di tahun 2025 jadi 60% kan? Jadi rasio utang itu bukanlah batas aman, itu warning namanya. Sekarang sudah warning, tidak jelas. Gitu ya. Dengan demikian, berdasarkan yang kita uraikan tadi, asesmen kita di sesi kali ini menilai bahwa hampir seluruh rencana pengelolaan keuangan negara atau fiskal yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 sampai 2019 tidak tercapai. Dan bukan sekedar tidak tercapai, tapi jauh lebih buruk dari yang direncanakan. Nah, ini berlanjut pada RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Terlepas dari soal adanya pandemi COVID yang membuat kemungkinan merealisasinya menjadi lebih berat, memang faktanya akibat pengelolaan sebelumnya yang terus berlanjut, maka kondisi pemburukan kinerja buruk dari kebijakan fiskal era Jokowi berlanjut hingga tahun yang berjalan dan tahun terakhir ini.